Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi Demi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio anggota RTVC, jumpa lagi kita di program kesayangan kita Jumat sore pukul 5 di program live interaktif ekonomi Islam. Nah, sesuai dengan judulnya, tentunya saja program ini sudah diasuh oleh pakarnya. Nah, siapa dia? Yaitu Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Nah, seperti itu. Dan acara ini dirilai oleh radio-radio yang tergabung dalam RTVC. Nah, apa aja nih radionya? Kita bacakan ya. Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Kita FM Cirebon, Radio MD FM Probolinggo, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Tuah FM Riau. Bicara tentang Riau sepertinya Ustadz juga dari situ sepertinya ya. Kita sapa Ustadznya aja yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Lama enggak basuh nih kita nih Ustadz di kantor Ustadz. Bagaimana ini? Masih belum ini ya, zona belum aman Ustadz di sana Ustadz. Belum aman di zona. Wallahu a'lam. Tadi ada rapid test di Fresh Market Iya. yang sentra komersial yang di depan Masjid Darussalam. Ya. Ya. Semoga aja tidak ada yang bermasalah, Ya, sehingga amin. bisa dikatakan kalau dengan demikian kota wisata insya Allah bisa difungsikan kembali. Alhamdulillah, amin. Semoga aja ya, semoga Allah buat aman gitu dari ini, segera diangkat wabah ini. Ustadz, kita mulai di acara ekonomi Islam ini sudah hampir setahun loh Ustadz ya, nggak kerasa ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nah Ustadz, kita boleh langsung nggak nih Ustadz? Kebetulan sepertinya banyak nih pertanyaannya. Baiklah. Nah pemirsa, sebelum kita mulai, saya kasih tahu nih. Kalau mau bertelepon dengan bertanya kepada Ustadz Erwandi di acara ini di 021 212 32 333. Telepon kode Jakarta 021 212 32 333. Nah, kami tunggu ya. Nah, baiklah Ustadz, ini ada pertanyaan khusus dari sosmed Dewan Fatwa yang untuk khusus beliau penanya ini langsung menanyakan, langsung tulis nama untuk Ustadz Erwandi, langsung seperti itu, Masya Allah ini. Nah, namanya Gunardi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi, Bapak Ustadz Erwandi. Nah, dan para Ustadz di Dewan Fatwa Al Irsyad semoga sehat selalu, dilindungi Allah dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, katanya gitu. Perkenalkan, nama saya Gunardi. Saya minta maaf sebelumnya telah berkirim SMS ini untuk menanyakan problem saya. Saya sebelumnya pernah melakukan transaksi jual beli KPR lewat pembiayaan KPR Bank Syariah pada tahun 2011 dan saat ini masih mencicil. Pada saat transaksi, agar pembiayaan dapat disetujui pihak bank, saya menyatakan telah membayar uang muka kepada penjual pemilik rumah, dalam kurung pemilik rumah yang lama, sebesar 10% dari harga rumah 1,8 miliar. Pada saat transaksi, pihak penjual juga hadir dan mengaku telah menerima uang mukanya, sehingga pihak bank bersedia melakukan pembiayaan kekurangan pembayaran. Permasalahannya adalah saya tidak pernah membayar uang muka 10%, sekitar 187 juta ini, tapi hanya membayar 10 juta saja. Untuk itu saya mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana dengan kondisi yang transaksi yang saya jalani ini? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Wallahu ta'ala alam, ini transaksinya perlu diperbaiki. Karena yang terjadi bukan jual beli antara Pak Gunardi dengan bank syariah tersebut. Begitu. Atau antara bank syariah dengan si pemilik rumah tersebut. Gitu. Karena ketika bank syariah masuk,
status Pak Gunardi adalah pemilik rumah karena dia sudah membayar DP kepada pihak pemilik. Oh gitu. Ya. Iya. Kalau bank syariah lalu mau beli dari siapa? Kalau bank syariah beli dari pemilik sebelumnya, ya, dia bukan milik dia lagi, sudah dijualnya kepada Pak Gunardi. Iya. Buktinya sudah DP, sudah ada dibayar. Iya. 10 juta rupiah. Iya. Ya. Kalau bank syariah beli ke Pak Gunardi, terjadi jual beli inah. Inah. Ya, yaitu bentuk daripada pengelabuan riba, di mana bank syariah membeli dari Pak Gunardi dengan harga 1,8 M, nanti pasti dia jual ke Pak Gunardi lebih dari itu. Iya. Ya, Iya. maka ini terjadi inah. Iya. Dan yang terjadi sesungguhnya adalah yang dari pernyataan Pak Gunardi tadi, di mana Pak Gunardi beliau membayar DP sebanyak 10 juta, maka sisanya ditutupi oleh bank syariah. Ini bukan jual beli, tetapi dia menutupi hutang. Dia meminjamkan uang, menutupi hutang. Menutupi uang dengan hutang ya, Ustaz ya, dengan cara berhutang. Ya. Oh gitu. Dengan cara berhutang. Maka tidak boleh ada pertambahan. Iya, denda pertambahan. Wah. Tidak boleh ada pertambahan. Tapi biasanya pasti ada pertambahan ya, Ustaz ya, seperti itu ya, karena ya pasti ada pertambahan. Iya. Solusinya satu, diulang akadnya, atau tidak bisa pihak bank syariah meminta pertambahan dari yang dia bayarkan kepada si pemilik sebelumnya. Oh begitu, iya. Masya Allah, ya. Itu caranya, Ustaz ya, seperti itu ya. Ada lagi, Ustaz? Itu tidak bisa. Solusinya sekarang adalah apa yang terjadi dibatalkan. Waduh. Kalau pihak bank syariahnya mau ya, apa yang terjadi dibatalkan. Kemudian apa yang telah dibayarkan oleh bank syariah kepada si pihak sebelumnya dianggap utang. Iya. Harus dikembalikan oleh pihak tadi. Diulang akad dari awal. Iya. Diulang akad dari dia seharusnya yang benarnya adalah ini masalahnya maka sudah terjadi. Kalau dari awal dia bertanya Pak Gunardi, ya harusnya Pak Gunardi tidak ada akad sebelumnya yang dilakukan dengan pihak pemilik sebelumnya. Iya. Paling dia mengatakan, Pak, saya ingin rumah Bapak, tapi saya tidak punya uang tunai. Kalau memang bagian nasib saya untuk dapat rumah Bapak, alhamdulillah, saya akan datang dulu ke bank syariah. Yeah. Bank syariah yang beli dari Bapak dengan tunai. Yeah. Setelah serah terima, nanti saya baru beli ke bank syariah. Oh gitu. Dengan cara cicilan, tidak ada denda keterlambatan. Yeah. Ya. Yeah. Kalau umpamanya proses saya dengan bank syariah terlalu agak lama sehingga Pak Gunardi, sehingga Bapak pemilik rumah ingin uang cepat jual ke pihak yang lain, berarti bukan rezeki saya. Ya gitu. Masya Allah. Iya. Betul. Ya. Atau bisa juga bentuknya adalah Pak Gunardi punya uang berapa? Ya. Uang 10 juta. Iya. Mari kita serahkan ke kami, kita beli berdua. Oh, gitu. Dengan porsi Anda umpamanya 10 juta dari 1 miliar. Berarti berapa itu? 1 per 1000? Iya. 1 per 100? 10 juta. Per 100. 10 miliar per 100. Per 1000, Ustaz. Per 1000. Ya udah. Miliar sih. Per 1000. Per 100 kali. Kalau per 100 mah 100 juta. 100 juta. Ya. 10 juta. 10 juta 10%-nya 100 juta 10%-nya 10 juta. Iya. Berarti kalau 1 miliar berarti 100 per 100. Iya, per 100. Iya. 1%. Iya. Pak Nadi 1%, kami Bank Syariah 99%. Jelas? Iya. Setelah kita beli berdua nanti, jadi milik kita berdua, kan kami tidak mau itu rumah.
Iya. Nanti kami setelah itu berakad dengan Pak Gunadi terhadap 99% tadi. Iya. 99% tadi adalah umpamanya nilainya 990 juta Iya. rupiahnya. Iya. Kalau Pak Gunadi bayarnya sekian tahun, mungkin kami jual 1,2 miliar Iya. tanpa denda keterlambatan. Ini solusi kedua. Iya, Ustaz. Ini namanya musyarakah. Musyarakah. Ya. Ya, musyarakah. Ya, seperti itu ya Ustadz ya. Semoga Pak Gunardi bisa paham ya apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi menyarankan Pak Gunardi melakukan akad ulang ya, mengajukan akad ulang terhadap transaksi yang sudah dilakukan oleh bank syariah tersebut dan pada pemilik rumah tersebut ya, seperti itu. Baik Ustadz, ini sudah ada penelpon masuk, mari kita tanggapi, boleh ya Ustadz ya? Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Di Asrul di Maluku. Masya Allah, Pak Asrul, apa kabar? Alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. Pak Asrul, silakan Pak Asrul. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak ingin tanyakan kepada Ustaz Hidallahu Ta'ala, ini bagaimana ketika anak kan seorang pedagang Ustaz? Pedagang ya. Ya, ketika kita tanpa sepengetahuan kita, bos kirim barang ke kita, ya kan? Ini ketika kaget, oh kok dikirimkan barang? Nah, ini barangnya ini andai kata tidak laku sampai kadaluarsa, apa kita tetap wajib membayarnya? Sedangkan kita tidak berpesan barang itu. Yang kedua Ustaz, sebentar, satu. Tunggu satu. Bos mengirimkan Anda barang. Ya. Akadnya hadiah atau menjual ke Anda? Ya Ustaz. Ya, bos Anda itu menghadiahkan Anda barang atau dia menjual barang ke Anda? Iya, dia kan biasa ambil barang, dia disuruh jual, tapi kita nggak pesan, dia kirim, disuruh jual. Oh, disuruh jual. Berarti Ya, tolong ini andai kata laku barangnya di kita, apa kita membayarnya? Andai kata kadaluarsa atau rusak. Iya. Sebentar Pak Asrul. Dia katakan ini barang tolong jualkan. Iya. Anda setuju untuk menjualkannya? Ya, otomatis sudah sampai di sini setuju karena di luar kota, perjalanannya jauh, sudah sampai di kita. Ya, kalau Anda nggak setuju berarti suruh diambil lagi. Ya, satu. Kalau dia itu kan namanya akad, tentu saling redho. Kalau Anda setuju, ya alhamdulillah. Kalau Anda nggak setuju, bilang ke dia, bos, saya lagi sibuk, nggak lagi sibuk dagang ini, saya lagi sibuk bertani umpamanya. Ambil lagi barang Anda kemari umpamanya. Ya. Kalau Anda ingin menjualkannya, berarti dia namanya titip jual ke Anda. Kalau akad titip jual itu adalah wakalah. Dalam akad wakalah, bila terjadi risiko kerugian dan segala macam, itu yang menanggung adalah pemilik barang, bukan si wakil. Pemilik barang bukan si wakil. Oh. Ya, Anda statusnya sebagai wakil dari pemilik barang. Iya. Jadi yang menanggung Ya, anak. Sabar Pak Asrul. Anda tidak menanggung kerugian. Jelas. Anda yang nggak laku bilang ini barang Anda tidak laku. Lo bayar uang, saya kan nggak beli dari Anda. Saya nggak pernah beli. Tahu-tahu aja barang datang. Kecuali saya beli berakad dengan Anda membeli. Dan barang sudah datang, saya siap menjualkan dengan harga biasa. Saya tambahkan keuntungan buat saya. Keuntungan itu halal bagi Anda jika laku terjual. Ya. Jika tidak terjual, yang menanggungnya dia. Sama orang nitip. Kalau bos itu umpamanya datang ke rumah Anda bertetangga dengan si produsen ini, pemilik barang. Iya. Ya, dia taruh barang ke warung Anda punya warung umpamanya ada jual makanan siap saji, ada jual gorengan-gorengan segala macam. Iya. Lalu bos naruh umpamanya brownies. Pak, tolong jualin ya satu potongnya atau satu potong harganya 2.000. Iya. Kalau satu pack penuh harganya umpamanya 30.000. Iya. Ya. Anda berapa yang terjual, uangnya Anda kasih ke dia sebagaimana kesepakatan. Anda tentu menjualnya lebih dari yang dia titipkan tadi. Sehingga Anda dapat keuntungan.
andai la qadarullah sampai sore tidak ada orang yang beli, tentu Anda tidak harus bayar. Kalau Anda bayar berarti Anda bersedekah kepada dia. Nah, bagaimana Pak Asrul? Ya, dan satu bisa lagi satu. Ya, boleh, silakan. Yang kedua Ustaz, ini jika kita memesan barang, ini kan misalnya pesan di Jawa, kan lewat kapal, atau pesan di luar kota, naik mobil lama. Ini ketika barangnya mengalami kecelakaan, misalnya kapalnya tenggelam atau mobilnya terbalik, ini yang menanggung kerugian siapa Ustaz? Apa pemilik atau pembeli? Anda beli. Ya. Tapi belum Beli dibayar, umpamanya. biasa kan ditang. Iya. Anda kan beli. Ya, Ustaz. Anda belinya datang ke daerah tersebut atau Anda via by phone, pakai telepon dari Maluku? Telepon saja, Ustaz. Telepon. Telepon. Kalau barang belum Anda terimanya berarti barang di Maluku kan ya? Iya, Ustaz. Kalau belum Anda terima, berarti resiko si penjual. Cuman konsekuensinya Anda belum halal menjualkan barang ini ke orang lain. Karena belum Anda terima. Jelas? Umpamanya Anda pesan baju busana muslim atau muslimah seperti ini, udah pesan sekian lusin atau sekian kodi. Iya. Sudah Anda transfer uang. Ya. Iya. Kemudian ini Anda belum boleh tawar-tawarkan ke orang lain. Karena barang belum Anda terima. Ya. Kenapa Anda tidak boleh menawarkannya? Karena belum sempurna menjadi milik Anda, karena resikonya belum pindah ke tangan Anda. Karena resikonya masih di tangan si penjual. Ya. Allah barang tenggelam kapal atau mobil atau dirampok atau di apa barang, ya, Anda tidak menanggung risiko. Anda wajib menyampaikan kepada pihak penjual, barang belum saya terima sama sekali. Kata si penjual, iya saya tahu, karena barang dirampok di laut, umpamanya laut Jawa. Ya. Ada rompak, ada bajak laut di laut Jawa umpamanya. Saya tahu, tapi saya udah rugi, nggak bisa lagi kirim ke Anda. Waduh. Oh, nggak bisa. Anda wajib mengirim yang baru, atau kalau tidak batalkan dan kembalikan uang. Ya, makanya sebagian pedagang besar, ya, itu mereka tidak mau serah terima di tempat si pembeli. Harus serah terimanya di tempat si penjual grosir tadi. Seperti setahu saya, Indonesia Pertamina akan beli minyak dari Aramco dari Saudi Arabia, jutaan barrel kebutuhan per hari itu beli. Itu pihak Aramco tidak mau serah terimanya kecuali harus serah terima di Jeddah. Tanda tangan di sana bahwa sudah serah terima. Masalah mengantarkan ke Indonesia, pusat-pusat pertanian ke Indonesia, ke Balongan, ke Cepu, ke Dumai, ke Balikpapan, itu menjadi tanggung jawab dia. Tapi serah terima. Iya. Ada orang utusan Pertamina datang umpamanya ke Jeddah, tanda tangan kontrak di sana, sudah serah terima. Maka risikonya berpindah kepada pembeli. Oh gitu. Iya. Maka konsekuensi tadi Anda belum boleh menjualkannya. Ya. Bagaimana Pak Asrul? Sudah paham? Sudah jazakallah atas jawabannya. Masya Allah, wa'alaikum Pak Asrul. Terima kasih atas partisipasinya. Masya Allah, ya barakallahu fikum. Seperti itu ya Ustadz ya. Jadinya ya, waduh, Masya Allah. Jadi harus hati-hati ya itu ya. Baiklah Ustadz, ini sudah ada penelpon baru. Kita tanggapi boleh ya Ustadz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Taib, masih sepi. Baiklah kita lanjutkan pertanyaan yang ada di sosmed dulu. Ini Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Saya Umi Rina di Lampung Utara. Ingin bertanya, apakah ada doa yang khusus bagi petugas penerima zakat fitrah?
Begitu, Ustaz. Ah, Doa khusus. Mungkin seperti ini, Ustaz. Ketika salaman udah terima uang, salaman terus baca doa gitu ya. Zaman apa tuh yang waktu situ? Apakah ada doa khusus? Ringan tapi lucu. baik. Bagaimana, Ustaz? Masalah berdoa, kapanpun seorang muslim dianjurkan dan disunahkan muslim yang lain. Iya, betul. Masya Allah. Ya, kapan? Akan tetapi mengkaitkan dengan sesuatu hal sehingga merasa kayaknya nggak sah nih kalau nggak ada doanya. Iya. Ini juga jadi tidak benar. Oh, gitu ya, Ustaz. Allah kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya. Allah memerintahkan Rasulullah mengambil zakat, tapi itu zakat mal. Zakat mal ya. Khudh min sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kata Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad, ambillah dari harta mereka zakat. Ambillah dari harta mereka zakat ya. Zakat yang fungsinya kata Allah mensucikan jiwa dan harta mereka. Iya, seperti itu. Dan kemudian Allah memerintahkan dan doakan dia. Oh, Masya Allah. Karena doamu, hikmah dari doa ini kata Allah, karena doamu dapat menenteramkan mereka. Iya. Orang yang diambil hartanya kan zakat ambil dengan cara paksa. Iya. Datang petugas zakat ke tempat pengembaraan kambing antum. Antum punya kambing umpamanya 300 ekor. Iya. Berarti akan dibawa oleh petugas zakat 3 ekor. 3 ekor. Mau tidak mau Anda akan dinaikkan ke truk. Ya. Secara paksa. Secara paksa. Dengan cara paksa kira-kira bagaimana psikologi atau keadaan emosional si pemilik kambing yang 300 ini berkurang 3 ekor? Marah biasanya umumnya sih. Ya memang tabiat manusia dengan harta seperti itu. Walaupun dia masih punya 297, iya. tapi 3 ini diambil, tidak tenang hatinya. Perasaannya nggak tenang. Iya. Ya, ini Allah yang menggambarkan karena Allah menciptakan kita dan Allah tahu bagaimana perasaan kita. Oh, Maka Allah perintahkan Rasulullah agar mendoakan orang itu agar dia tenang. Doanya adalah wasalli ala ali fulan. Karena Allah mengatakan wasalli alaihim, doakan dia. Kalau Rasulullah mengatakan, ya Allah, berilah rahmatmu, turunkan rahmatmu kepada keluarga si fulan yang harta zakat diambil dari dia. Jelas? Jelas. Ya. Ini makna ini sangat cocok dengan zakat mal yang ditarik tadi. Oh, gitu. Itu kan dalam tadi kambing. Iya, kambing. Kalau zakat mal, datang petugas zakat ke perusahaan seseorang muslim yang baik. Iya. Lalu dia lihat semua laporan keuangannya. Iya. Dan dia lihat buku pencatatan aset dari perusahaan tadi. Iya. Dihitung semuanya mana yang terkena zakat, ada uang, ada harta barang niaga, ada surat berharga, ya. Iya. Dihitung semuanya, dia katakan Anda harus keluarkan zakat sebanyak 5 miliar. Kalau tidak, ya, dalam waktu 1-24 jam surat izin usaha Anda akan kami rekomendasikan untuk dicabut oleh kementerian yang berwenang dan Anda menjadi buron atau tahanan atau orang dalam pencarian. Iya, ODP. Iya. Ya. Iya, Ustaz. Maka tentu orang yang begini diambil 5 miliar walaupun dia punya umpamanya 200 miliar. Iya. Tetap dalam hatinya pasti bergemuruh. Iya, dongkol ya, Ustaz ya. Ya, itu kan Allah menggambarkan Rasulullah SAW yang narik. Iya. Apalagi kalau nariknya petugas seperti kita biasa. Iya. Tentu dia akan lebih lagi, apalagi kalau dia datang dengan petantang petenteng. Iya. Ya, baik. Bodyguard. Ya, tentu ini akan berdampak kepada kejiwaan orang itu. Iya. Maka dianjurkan petugas zakat tadi mendoakan orang itu agar berkah hartamu dinasihatin,
Kami mengambilnya ini demi untuk kebaikan hartamu yang tersisa. Ini perintah Allah agar Allah tidak menurunkan azab kepada alam semesta gara-gara orang-orang yang mampu tidak berzakat sesuai dengan perintah Allah. Ya. 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 Semoga kamu dan keluargamu dan hartamu diberkahi oleh Allah dan ditambah kebaikannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Kalau itu mengambil zakat kan akan membuat tenang. Tenang, iya, betul Ustaz. 5 miliar tadi akan menjadi tentram jiwanya diambil. Senyum langsung, ikhlas. Iya. Gitu ya Ustaz ya. Itu hikmah perintah Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kalau zakat fitrah 2,5 kilo yang Anda berikan, ya, setelah berdoa tidak ada masalah, tapi menjadikan itu bagian dari SOP sahnya, syarat sahnya zakat, Iya. ini yang menjadi masalah. Ini masalah ya. Tidak kan, walaupun hadiah sekecil apapun juga ucapkan kata Rasulullah SAW, man sana'a 'alaika ma'rufan fakafi'hu. Siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka berikan dia imbalan. Iya. Jika engkau tidak boleh, ucapkanlah jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Iya. Siapa yang mengucap, berarti dia sudah memberikan balasan atau kompensasinya. Iya. Anda sekedar mungkin ngambilin pena jatuh, diambilinnya, dia lewat depan meja Anda, dia jatuh taruh meja Anda. Masya Allah, jazakallah khair. Iya. Ya, Iya. itu dari doa. Doa. Bagian dari doa. Tapi apakah SOP? Tidak. Tidak SOP. Ya. Ya. Masya Allah Ustaz. Baiklah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Jadi seperti itu ya, bagi Ibu Umi Rina di Lampung Utara, tidak boleh merutinkan atau mempercayai bahwa doa itu wajib diucapkan pada saat penyerahan zakat fitrah. Ini sudah ada penelpon baru Ustaz, kita boleh tanggapi ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana? Dengan Umi Zikri, Ibu Dina di Bengkulu. Umi Zikri di Bengkulu. Silakan Umi Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik. Pertanyaannya Ustaz, kami ini berencana ingin membuat rumah. Kami berstatus sebagai PNS. PNS, pegawai negeri sipil. Biasanya maklumlah Ustadz, kalau PNS ini kan gajinya kan pas-pasan saja. Biasanya kalau tetangga ini pinjam uang di bank konvensional, kemudian digadaikan SK-nya, dapat uang, kemudian bangun rumah. Kemudian kami minta solusinya Ustadz. Kami kalau bisa kan supaya bagaimana caranya supaya tidak terkait dengan riba begitu. Ya. Ada kakak menyampaikan katanya ada di bank yang syariah kita itu dapat bahan bangunan, kemudian sekian tahun dibayari. Itu pilihan yang disampaikan oleh kakak. Kemudian pilihan yang kedua, ini alternatif dari saya dengan suami, tetapi ini belum tahu bagaimana hukumnya Ustadz. Misalnya kami itu uang yang ada sekarang ini kami belikan dengan besi, misalnya dapat 50 batang. Kemudian dapat semen 100 tak dengan harga sekarang ini. Karena uangnya belum cukup untuk beli yang lainnya, kemudian baru dicicil lagi misalnya bulan depan beli apa gitu dengan penghasilan suami tadi. Kemudian rencananya kami ambil besi dengan semen tadi pada tahun ketiga sekitar tahun 2023. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz, apakah yang kami lakukan itu termasuk riba Ustadz? Misalnya besi yang 50 batang tadi dengan semen yang 100 tak itu dibayar cash, tetapi belum kami ambil sekarang ini dikarenakan belum cukup bahan-bahan yang lain begitu Ustaz. Ya begitu ya. Mohon solusinya Ustaz, bagaimana supaya tidak riba. Sebentar Umu Zikri. Ya. Anda yakin pihak
yang punya toko material itu 3 tahun lagi masih ada? Untuk yang semen ini kan dia kan sebagai istilahnya tuh sebagai pendrop toko-toko yang lain, seperti bukan toko kecil gitu Ustadz, seperti yang memang Agen. apa ya, agen gitu Ustadz, seperti agennya gitu, bukan toko-toko bangunan yang kecil gitu yang untuk semen gitu Ustadz. Iya, saya tanyakan, kalau Anda yakin dia jujur pada 3 tahun ke depan dia masih hidup, kalau dia meninggal Anda mau nagihnya ke siapa? Oh gitu ya Ustadz. Kalau Anda yakin, ya umpamanya Anda tahu benar keluarganya segala macamnya dan mereka keluarga baik-baik dan pun insya Allah aman. Ya, kalau Anda nggak yakin berarti uang Anda akan hilang nanti pada waktunya, barang Anda pada waktunya akan hilang. Ya, kalau Anda yakin atau Anda minta jaminan seperti surat tanah dia, suatu saat terjadi sesuatu, ya uang Anda bisa kembali. Kalau seperti itu bisa Anda lakukan jual beli salam namanya. Jual beli apa namanya? Salam. Jual beli salam. Iya, sekarang Anda serahkan uang ke dia. Iya Ustaz. 3 tahun depan, 3 tahun tanggal, harus jelas tanggalnya. Umpamanya kapan biasanya orang bangun di Bengkulu bulan apa? Bulan libur sekolah atau lagi anak sekolah masuk sekolah atau lagi keluar sekolah? Biasanya anggaplah bulan Juli begitu Ustaz. Juli liburan sekolah umpamanya ya. Ya. Juli Anda katakan tanggal 1 Juli saya akan terima dari Anda besi sekian kubik dengan ukuran ini. Kemudian pasir sekian truk, semen sekian 10 sak, batu bata sekian kubik, ya, genteng sekian meter kubik, ya. Ya Ustaz. Itu kalau di 2023 harganya mungkin beda, tapi karena Anda bayar sekarang, Anda bisa dapat diskon lebih murah pasti. Iya. Kalau harga per hari ini Anda bayar hari ini, terima uang hari ini, umpamanya hitungan tadi harganya 200 juta. Iya, 200 juta. Ya. Ya, Tapi Ustaz. Anda bayar, enggak bisa 200 juta, saya kan terimanya 3 tahun ke depan. Artinya uang saya ini bisa Anda putar untuk usaha Anda yang lain, terserah Anda. Ya, Anda minta diskon 50%. Anda minta diskon 50%. Umpamanya ya 100 juta saya bayar, ini nanti saya terima sekian. Karena bila uang itu dia putar, Anda bayar 100 juta ya. Iya. Dia putar dengan 3 tahun. 100 juta tadi dia gunakan untuk bisnis material tadi. Untung yang paling material, untung yang paling kecil kita anggap 100% setahun. Ya. Berarti uang Anda di tahun kedua 2021 akan menjadi 200 juta. Ya. Di tahun 2022 uang Anda akan menjadi berapa kalau 100% pertambahannya? 300 juta Ustaz. Lah kok 300? 200 kali 100% 400 lah. Oh iya ya. 400 juta. Anda masih belum terima barang Anda dan dia masih berhak mutar uang itu. Di tahun 2023 400 dikali 100% itu kan keuntungan yang kecil. 100% kadang 1 bulan lebih itu dapat keuntungan. Iya. Ya. Sudah jadi berapa dia? 800 juta. Ya, Iya, 800 juta dari 400 kali 100% dari 400. 8 juta. Andai pun dia bilang nanti harganya naik Ibu. Iya, betul naik, tapi kan Anda sudah untung 800 juta ini. Dikasih modal ya, Ustaz. Jelas? Iya, Ustaz. Anda beli, tapi uang milik dia. Dan kewajiban dia menyerahkan barang kepada Anda. Sama juga Anda tiket pesawat, berangkat hari ini harga normal. Ya. Berangkat, kalau sebagian pesawat internasional umpamanya bisa 6 bulan atau 7 bulan. Iya. Berangkat 7 bulan lagi, ya bayar sekarang.
itu bisa diskon umpamanya sampai 50%. Ya, padahal cuma beda 7 bulan. Anda ini beda 3 tahun minta diskon 150% hak Anda. Tentu dia akan hitung-hitung masuk enggak dalam perhitungan bisnisnya. Kalau masuk, alhamdulillah. Sehingga Anda diuntungkan, dan pada waktunya yang jelas, kalau Anda yakin dia jujur tadi, barang akan Anda terima di 2023. Masya Allah. Bagaimana Umu Zikri? Paham? Artinya yang kami lakukan itu tidak termasuk riba ya Ustadz? Kalau yang Anda lakukan tadi salah. Oh, Anda beli sekarang dengan harga sekarang kan ya? iya. Jadi Terus, mestinya gimana Ustadz? Bentar. Sudah Anda terima belum barang hari ini? Anda hari ini Anda beli besi sekian batang, kemudian semen sekian. Kami itu belum melakukan karena belum tanya, takutnya kan terkait riba, makanya nanya dulu ini Ustadz. Mohon maaf Ustadz. Iya, saya maafkan dan saya lagi menjelaskan juga. Andai Anda lakukan, Anda berdosa. Karena seperti ini saya katakan. Anda sudah katakan ini barang saya. Lalu statusnya bagaimana? Tetap kan nanti Anda ambil 2023. Kira-kira semen Anda setelah 3 tahun jadi apa? Kembali jadi batu kapur lagi dia kan ya? Ya iyalah. Itu kan semen dari batu kapur. Iya. Selama 3 tahun gunakan kembali jadi batu lagi dia. Dan batu bata kan dari tanah liat. Selama 3 tahun nggak digunakan jadi tanah liat lagi dia. Ya, apalagi umpamanya adalah besi. Selama 3 tahun dia berkarat, kembali dia masuk ke dalam tanah tinggi dia nanti. Iya, besi pasti berkarat dong. Ya, maka cara seperti itu salah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal ada akad yang benarnya. Benar, gimana Kemudian, Ustaz? Yang benarnya itulah yang kami cari Ustaz. Di awal sudah saya sampaikan tadi, jual beli salam. Dengan cara seperti itu, Umu, ya. Jadi kan saya katakan di awal, Ibu beli nih uang sekarang, tapi saya terima nanti semen sekian sak, mereknya ini, kemudian serah terimanya di rumah di alamat ini tanggal Juli 2023. Saya bayar sekarang. Jelas? Harganya Kalau yang bisa dilakukan konsekuensinya seperti tadi, dan belum lagi Anda harus kena bayar uang titip gudang. Kalau Anda serahkan kepada dia, berarti Anda pinjamkan uang kepada dia. Kalau minjamkan uang kepada dia ada pertambahan, bisa jadi terjadi riba. Oh iya. Kalau status pinjam uang, iya. Jadi statusnya pinjam uang ini Ustaz atau gimana Ustaz? Jangan. Yang itu salah. Yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang terpikir juga tadi oleh Anda itu salah. Salah. Yang betulnya kan saya sudah sampaikan. Masih tahu Ibu tadi bagaimana yang betulnya? Saya beli barang sekarang harga semen sekian dengan rincian besi, bata, kemudian yang lain ya, pokoknya ya. Yang lain. Nah, terus saya terima barang tersebut pada bulan Juni 2020 di alamat dengan rincian ini. 2020 udah berlalu. 2023 Ustaz. Ya, 2023. Ya. Tapi membayarnya sekarang Ustaz. Bayarnya tahun 2020 kan Ustaz? Ya. Kan saat langsung bayar cash. Ya, langsung bayar cash. Semen 100 sak langsung bayar cash, besi langsung bayar cash, diterimanya pada tahun 2023 bulan Juni gitu Ustaz. Iya, konsekuensinya Anda dapat harga jauh lebih murah. Ibu bisa minta diskon kepada toko. Minta diskon. Oh, lagi nyatet nih Ibu Zikri sepertinya. Lagi catat. Ya, silakan. Nah, ini mohon maaf, apa bisa diputar
rekamannya nanti bisa dilihat di YouTube juga Ustadz atau gimana ya? Insya Allah Bu Zukri, kami tayangkan di website dewanfatwa.com. Iya, nanti Ya. kan soalnya kan ini suami udah sering minta tolong ditanyakan sama Ustadz Irwandi. Iya, baiklah. Terus Ibu paham nggak yang tadi? Ulo, coba. Sebenarnya saya ingin mencatat kalau bisa Ustadz biar konsen gitu. Iya. Minta tolong Ustadz Iya. redaksinya. Redaksinya. Ya, mungkin Ustadz bisa ulang lagi secara singkat, Ustadz, apa poinnya, Ustadz, yang tadi buat kasihan Ibu Zikri. Dengarkan ya, Ibu Zikri, dengarkan ya. Mohon pelan-pelan ya Ustadz, saya catat. Iya. Baik. Bunyi akadnya, saya beli kepada Anda sebutkanlah barangnya semen sekian sak, Besi. dan mereknya ini besi, kemudian standar SNI, Krakatau Steel atau impor, jelaskan rinciannya. Kemudian bata, jelaskan ya rinciannya. Kemudian kapan serah terimanya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan serah terimanya di alamat di mana, ya. Dan uang tidak boleh tertunda pembayarannya dari majelis. Artinya setelah tadi deal dengan si penjual, Ya. setuju, Ya. kata dia. Langsung Anda serahkan uang di waktu itu. Ya. Baik dengan uang cash tunai atau Anda Transfer. kirimkan transfer mobile banking atau Anda bawa cek dari bank, nanti Anda serahkan, waktu itu juga Anda serahkan kepada dia. Ya. Ini itu ditandatangani di atas materai atau gimana ini Ustaz? Itu tadi yang saya katakan kepada Ibu. Ibu kalau percaya dengan dia, cukup di atas materai biasa saja, tidak perlu ke notaris. Ya. Ya, Ya. tidak perlu ke Ya. notaris. Kalau Ibu percaya dengan dia, kan Ibu Ya. tahu orangnya dan tahu asetnya, keluarga besarnya tahu, insya Allah mudahlah kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya. Kalau misalnya ke notaris, akadnya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, begitu saja kan Ustadz? Iya. Tapi Ya. nggak perlu lah ke notaris, karena biayanya juga lumayan, bisa nambah-nambah beli besi, beli Ya. semen. Ya. Artinya ini tadi kan saya kemarin kami sebelum bertanya sama Ustadz tidak ada terpikir kalau misalnya bisa minta diskon juga, ternyata boleh ya Ustadz minta diskon sama mereka. Boleh, itu kan konsekuensi dalam dagang. Oh ya. Konsekuensi dalam Kalau dagang. Anda bayar cash, terima nanti, pasti lebih murah. Ya, ya. Kalau Anda terima barang, bayar nanti, pasti lebih mahal. Anda bayar sekarang, terima barang sekarang, harga normal. Oh ya. Itu konsekuensi dagang. Anda terima rumah sekarang, bayar nyicil 5 tahun, pasti lebih mahal. Oh iya benar. Iya benar Anda juga ya Ustadz. terima rumah sekarang, bayar sekarang, harga normal. Anda bayar sekarang, terima rumah 5 tahun lagi, pasti lebih murah. Oh, hitungannya Anda itu. tidak minta lebih murah, dia tidak mau, berarti Anda tertipu. Iya. Sama juga dagang yang menjual 5 tahun pembayaran dengan harga yang sama dengan tunai, berarti pedagangnya bangkrut. Misalnya ini nanti dikalkulasikan seperti dari bahan-bahan bangunan tadi dari 1 sampai 4 itu totalnya 100 juta seperti gitu ya Ustadz. Setelah di harga normal sekarang ini. Kemudian kita minta diskon misalnya 50 juta begitu ya Ustadz. Boleh ya Ustadz ya? Boleh, hak Anda itu. Ya, karena dia menyerahkannya 3 tahun kemudian kan Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Nah, alhamdulillah. Bisa dipahami ya Bu ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Jazakallah suami khair, barusan iya. sampai. Kemarin itu saya deg-degan Iya, terus. baiklah. Baiklah Ibu Zikri, terima kasih atas partisipasinya sudah telepon ke kami ya. Baik, insya Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umu Zikri. Sampai nggak sempat ya. Baiklah Ustaz, Jazakallahu Ustaz atas jawabannya kepada Umu Zikri dan pemirsa Fatwa TV juga pendengar radio. Semoga bisa dipahami ya skema-skema pembayaran sekarang, penerimaan barang nanti, pembayaran sekarang. Seperti itu yang dapat tips dari Ustadz Erwandi. Nah, ini waktunya masih ada 6 menit lagi. Kita sambil menunggu telepon atau kita bacakan pertanyaan dari sini. Sebentar Ustadz. Ini dari hamba Allah di Sidoarjo. Ada telepon masuk, operator? Baik, silakan, angkat boleh. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Abdullah Pekanbaru. Abdullah Pekanbaru. Ya, singkat ya Pak Abdullah ya. Yang singkat ya. Baiklah, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belum bisa juga ke Pekanbaru lagi ya Ustadz ya. Doakan agar wabah diangkat oleh Allah pada diri kita dan seluruh kaum muslimin. Biar Ustadz cepat pulang kampung. Silakan ditanyakan. Apa yang mau ditanyakan Mas Abdullah? Ya, ada 2 pertanyaan ya Ustadz. Satu aja dulu. Ya, saya kan bekerja di toko emas nih Ustadz ya. Oh. Ya, jadi ada pelanggan yang membeli perhiasan di toko, kemudian dia melakukan pembayaran dalam satu majelis. Gitu. Tapi dia minta menggesek kartu kreditnya. Oh, afwan, masya qadarullah. Terputus. Baiklah. Ya, baiklah. Qadarullah saat terputus. Gimana? Bisa dijawab insya Allah. Iya. Bisa dijawab Ustaz? Bisa insya Allah. Masya Allah. Monggo Ustaz. Bisa singkat, ada sekitar waktu masih 3 menit. Silakan Ustaz. Ya. Jual beli emas itu dengan rupiah disyaratkan serah terimanya ya dan biadin. Ya. Dahulu kartu kredit itu antara bank yang membayar. Masalah kartu kredit haram tidaknya itu kembali kepada kartu kreditnya. Kalau kartu kredit diterbitkan oleh bank riba, dia hukumnya adalah haram. Tetapi bagi penjual emas, halal atau tidak dia menjual kartu kredit, ini tidak ada masalah, dia dosa si pemilik kartu kredit. Sebagai penjual emas ini. Maka si penjual emas ini, kalau dahulu difatwakan oleh Bank Rojihi bahwa jual emas tidak boleh dengan kartu kredit karena dahulu tidak tunai. Ya, karena betul. Untuk settlement, berpindahnya uang dari pihak bank yang penerbit kartu kepada si merchant ada jeda waktu 1 atau 2 hari. Ya, betul Ustaz. Kalau sekarang saya dan Bank Rojihi pun sekarang sudah mengubah fatwa yang lama itu karena realnya pihak bank penerbit kartu real time mentransferkan uang yang dia pinjamkan kepada pihak merchant. Berarti yang terjadi adalah tunai. Ya, begitu ya. Masya Allah Ustaz. Jual beli emasnya boleh, tetapi juga bagian dari dakwah Anda Pak Abdullah dan seluruh kaum muslimin, ingat kalau orang memakai kartu kredit tadi. Gitu. Ini kartu kredit, kartu riba Pak, kartu utang riba, kalau ada denda keterlambatan, ada pertambahan, begitu. Taib. Iya, Masya Allah Ustaz. Jadi intinya boleh jika memang pihak bank mentransfer uangnya segera ke merchant gitu Ustaz ya? Seketika gitu ya Ustaz ya? Real time. Real time. Terus kemudian juga si penjual pihak merchant mengingatkan kepada pembeli kalau bisa pakai cash, jangan pakai kartu kredit lagi gitu Ustaz ya? Kartu debit boleh. Kartu debit boleh ya. Ya, baiklah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ustaz terpikir tadi apa yang ditanyakannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Pak Abdullah di Pekanbaru, tuh jawaban Ustaz Erwandi sudah ada tuh ya. Boleh asal ditransfer dari pihak bank kepada Anda itu real time uangnya ya, seperti itu. Baiklah, Alhamdulillah Ustaz, sudah 1 jam Ustaz, tidak terasa kita melayani pemirsa televisi dan pendengar radio. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya yang sudah diluangkan kepada kami. Alhamdulillah ya, semoga bisa dipahami apa yang sudah Ustaz berikan nasihat kepada kami semua yang ada di sini. Baiklah, kita tutup acaranya Ustaz ya. Baiklah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio,
dengan pertanyaan dan jawaban Ustadz mengenai toko emas tadi ya di Pekanbaru, itulah berakhirnya acara kita ya. Kita tutup acaranya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan